Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pelajaran 11A, khusus bahasa Arab, metode understand Al-Quran the easy way, masih bagian 1 tentang salat. Di bagian ini kita insya Allah akan belajar surat Al-Fatihah, dan nanti di bagian tata bahasa kita akan belajar lanjutan dari fi'il madhi, bentuk lampau, daraba, sami'a, alima, amila. Pada pelajaran ini kita akan belajar 15 kosakata baru yang tersebut dalam Al-Quran hampir 1943 kali. Dan insya Allah di akhir pelajaran ke-11 kita akan total belajar 131 kosakata yang terdapat di Al-Quran 30.797 kali. Jangan lupa 7 tugas kita, 2 pada tilawah, 5 menit dari mushaf Al-Quran, 5 menit dari hafalan, 2 pada belajar dari buku dan belajar dari lembar kosakata atau kamus. Kemudian yang ketiga, dengarkan MP3 terjemahan kata per kata, doakan teman, baca surat berbeda dalam sholat. Dan jangan lupa berdoa untuk kita diri sendiri, Rabbi zidni ilma. Baik, mari kita masuk ke pembahasan surat Al-Ikhlas ini. Surat Al-Ikhlas ini adalah surat kecil, tapi sangat penting dan mempunyai kedudukan sama dengan sepertiga dari Al-Quran. Ketika Anda membaca surat ini dalam sholat, jangan hanya membacanya karena itu adalah surat pendek, tetapi perlu diingat juga pentingnya dan keutamaannya. Nama surat ini adalah Al-Ikhlas, atau pemurnian. Barang siapa membacakan surat ini dengan pemahaman dan percaya pada apa yang disebutkan di dalamnya, imannya akan menjadi murni dan bebas dari syirik atau konsep yang salah. Surat ini setara dengan sepertiga dari Al-Quran. Dan surat ini menjawab pertanyaan paling mendasar, yaitu siapa yang harus kita sembah dan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi Tuhan. Merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca surat ini bersama dengan 2 surat terakhir dari Al-Quran 1 kali setelah selesai sholat wajib dan 3 kali setelah sholat fajar dan maghrib. Baik, kita mulai suratul Ikhlas. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Qul, ini adalah kalimat atau fi'il amr, artinya perintah. Qul, katakanlah. 332 kali terulang dalam Al-Quran. Qul, katakanlah. Dan di bawah bisa kita lihat ada tulisan huruf qaf, waw, lam. Ini merupakan huruf akar dari qul. Qala, artinya dia berkata. Qala, dia berkata. 530 kali di dalam Al-Quran. Qul, katakanlah. Qalu, mereka berkata. 332 kali. Perhatikan, antara qul, qala, qalu, jumlahnya tersebut dalam Al-Quran sangat banyak. Huwallah, dialah Allah. Huwa, dia. Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahad, yang Maha Esa. Ahad artinya satu-satunya, tidak ada lainnya. Terdapat di Al-Quran 74 kali. Wahid, itu adalah angka 1. Ahad, satu-satunya. Nah, apa pesan dari ayat pertama dari surat Al-Ikhlas? Allah Maha Esa. Mari kita ambil 4 aspek penting dari keesaannya. Yang pertama adalah Allah Maha Esa dalam entitasnya. Dia tidak memiliki pasangan atau kerabat, tidak memiliki putra atau ayah. Yang kedua, Allah Maha Esa dalam atributnya. Tidak ada yang memiliki pengetahuan tentang hal gaib, tidak ada yang bisa mendengar, membantu atau melihat seperti yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Yang ketiga, Allah Maha Esa dalam haknya. Hanya Allah Tuhan yang berhak kita sembah. Dan yang keempat, Allah Maha Esa dalam kekuatannya. Allah sendiri yang memiliki hak untuk menyatakan sesuatu itu halal atau haram.
boleh atau tidak. Jika kita hidup di lingkungan non-muslim, kita harus menjelaskan kebijaksanaan dan cinta ini kepada orang lain yang tidak tahu. Nah, mari kita terapkan rumus sederhana berikut untuk mengamalkan surat ini ke dalam hidup kita. Yang pertama, berdoa. Ya Allah, bantu saya agar hanya menyembah dirimu saja. Bantu saya agar bisa menyembah engkau saja. Kemudian evaluasi. Berapa kali saya mengikuti nafsu saya? Menurut Al-Quran, mengikuti nafsu sendiri adalah dengan menjadikannya Tuhan. Quran Surat 45 ayat 23. Dan berapa kali saya mengalah pada bisikan syaitan? Menurut Quran, mengikuti syaitan itu ibarat menyembahnya. Surat 23 ayat 60. Mengapa saya mendengarkan syaitan? Bisa jadi karena teman, TV, internet, atau karena kemalasan. Kemudian yang ketiga, rencanakan. Singkirkan hal-hal buruk, teman-teman yang buruk, dan kebiasaan buruk, dan rencanakan untuk menggunakan apapun yang kita miliki dengan benar. Kemudian sebarkan ayat ini dengan qul. Ayat ini dimulai dengan qul, artinya katakanlah. Kita harus menyebarkan pesan Islam kepada orang lain dengan kebijaksanaan dan kebaikan, seperti yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Gunakan surah ini untuk menyebarkan pesan tauhid dan ikhlas ketulusan kepada semua orang. Mari kita praktekkan. Teman-teman bisa mengikuti saya dengan menyebut arti dari kata yang saya bacakan dari ayat pertama ini. Qul, katakanlah. Huwa, dialah. Allah, Allah. Ahad, yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Baik, silakan di-pause videonya, ulangi secara mandiri sekitar 2-3 kali. Kita lanjutkan ayat kedua, Allahus Samad. Allah lah tempat meminta. Allah tempat meminta. Allah telah kita pelajari, dialah zat yang kita sembah. Allah. As-Samad, tempat meminta. Arti lain adalah yang maha dibutuhkan. Yang maha dibutuhkan. Siapa yang maha dibutuhkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, semua orang butuh Allah. Semua orang butuh Allah. Tetapi Allah tidak butuh pada siapapun. Allah tidak butuh pada siapapun. Nah, apa pesan dari ayat kedua ini? Allah adalah As-Samad, yaitu dia tidak pernah membutuhkan siapapun atau apapun. Allah tidak pernah tidur, tidak lelah, juga tidak membutuhkan apapun. Sedangkan setiap orang membutuhkan Allah. Allah tidak butuh siapapun. Maka sadarilah bahwa ada miliaran makhluk termasuk manusia yang hidup karena rahmat, kebaikan, dan dukungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah henti. Kita juga bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau sendiri yang telah memenuhi kebutuhan saya di masa lalu. Jadi harap terus ya Allah memenuhinya di masa mendatang juga. Ya Allah, buat saya selalu bergantung hanya pada Engkau sendiri dan bukan pada orang lain. Baik, mari kita praktekkan. Ikuti dengan membacakan terjemahannya. Allah, Allah lah. As-Samad, tempat meminta. Allahus Samad, Allah lah tempat meminta. Allahus Samad, Allah lah tempat meminta. Silakan di-pause videonya dan ajarkan teman sebelahnya atau ulangi secara mandiri 2-3 kali. Kita lanjutkan ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lam itu artinya tidak. Lam, tidak. Lan, ya, dengan huruf nun mati di belakangnya, lan, itu artinya tidak akan. Ya, lam, tidak. Lan, tidak akan. Lam, dia tidak. Yalid, yalid itu artinya beranak.
Beranak, mempunyai anak. Yalid itu artinya beranak atau kerja aktif. Yulad ini diperanakkan. Atau kata kerja pasif. Yalid beranak. Menjadi anak. Beranak. Beranak. Mempunyai anak. Yulad diperanakkan. Ya, menjadi anak. Walid itu ayah, orang tua laki-laki. Walidah itu ibu, ya, orang tua perempuan. Walidain, dua orang tua. Aulad itu anak-anak. Wiladah itu kelahiran. Milad, ya, itu hari lahir. Baik, apa pesan dari lam yalid walam yulad? Ayat ini bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kekal selamanya. Jika kita coba kembali ke ribuan, jutaan, miliaran tahun yang lalu dan berpikir, Allah Subhanahu wa taala ada dan Allah selalu ada. Begitu juga untuk masa depan, Allah akan selalu ada. Mengapa kita punya anak? Karena kita bisa lelah, merasa kesepian, maka anak menghibur kita. Ketika kita menjadi tua, mereka merawat kita. Ketika kita mati, mereka melanjutkan rencana dan ambisi kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala terbebas dari segala kelemahan dan kebutuhan seperti ini. Maka saat membaca ayat ini kita harus merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan ini kepada lebih dari 2 miliar umat Kristiani yang secara keliru percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Mari kita praktekkan. Ikuti dengan baca terjemahannya. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam, dan tidak pula. Yulad, diperanakkan. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Alimu, pause video, ulangi secara mandiri 2-3 kali. Atau ajarkan teman di sebelahnya. Kita lanjut ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya yang setara siapapun. Walam yakun terdiri dari 3 kata. Waw, wa artinya dan. Lam tidak. Yakun ada. Walam yakun dan tidak ada. Lahu baginya atau untuknya. Ingat, lahu, lahum, laka, li, lakum, lana. Lahu baginya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu, bagi kalian, agama kalian. Bagi saya, agama saya. Kufuan, setara, sekufu, sama kualitasnya. Ya, sekufu. Nah, mari kita lihat dalam pernikahan, ulama merekomendasikan perempuan dan laki-laki itu mereka harus sekufu, ya, setara. Ahad, siapapun. Qul huwallahu ahad. Ahad artinya esa. Di ayat pertama, hanya untuk Allah. Tapi di ayat keempat, siapapun. Ya, siapapun. Nah, apa pesan dari ayat keempat ini? Tidak ada orang yang sama atau sebanding dengan Allah dalam hal entitas, sifat, hak, kekuatan. Dari 4 hal yang kita sebutkan di atas, tidak ada satu orang pun, siapapun, makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba bayangkan luasnya alam semesta ini, lebarnya miliaran kilometer, dan tidak ada yang ada di sana kecuali semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berdoa, ya Allah, bantu saya menumbuhkan keyakinan yang kuat bahwa Engkau sudah cukup bagi saya dalam semua hal kehidupan. Kemudian kita evaluasi apakah kita ingat aspek ini ketika berada di hadapan orang-orang yang berkuasa.
Apakah saya mengharap keuntungan dari orang lain? Apakah ada orang yang saya takuti? Dan mari rencanakan, pikirkan secara mendalam tentang sifat-sifat Allah dalam ayat-ayat Al-Quran sehingga kebesaran Allah memenuhi pikiran kita. Apa manfaat luar biasa dari surat ini? Salah satu sahabat Nabi SAW biasa membaca surat Al-Ikhlas diikuti oleh beberapa surat lainnya dalam setiap rakaat. Ketika Nabi SAW bertanya tentang ini, dia berkata, saya sangat menyukainya. Kemudian Nabi SAW bersabda, cintamu pada surah ini telah membuatmu masuk surga. Masya Allah, luar biasa manfaat dari surat ini. Bagaimana kita bisa menumbuhkan kecintaan pada surat ini? Ini berapa tipsnya? Yang pertama, kita harus berterima kasih dari lubuk hati kita yang dalam karena dia menyampaikan kepada kita pesan yang bersih, murni dan benar. Kita harus tahu siapa pencipta kita dan apa yang Allah inginkan dari kita. Jika kita tidak menerima pesan ini, kita bisa jadi tersesat dalam pikiran dan perbuatan buruk. Oleh karena itu, kita harus senang membaca surah ini. Jika Anda adalah orang biasa, dan Anda memiliki kerabat atau teman yang sangat dekat, yang merupakan olahragawan atau pemimpin terkenal, tidakkah Anda dengan senang hati menyebut namanya saat memperkenalkan diri kepada orang baru? Biasanya kita menyebutkan tetangga kita, atau teman kita, atau orang yang kita kenal, yang dia adalah orang terkenal. Nah, mari memperluas argumen ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan penopang kita. Allah menciptakan kita dan seluruh dunia yang indah ini untuk kita. Cintanya kepada kita lebih dari cinta seorang ibu untuk anak-anaknya. Lalu mengapa kita tidak suka menyebut namanya dan sering memujinya? Allah itu sedemikian rupa sehingga tidak ada yang sebanding dengannya dalam ciptaan, dalam kebijaksanaan, dalam ketuhanannya, dalam kekuasaannya, dalam cintanya, dan lain-lain. Maka yang penting adalah tidak ada seorang pun yang seperti Allah dalam pengampunan dan pemberiannya. Allah senang jika kita memintanya. Tidak ada yang lebih baik dan perhatian seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki 99 nama yang menggambarkan sifat-sifatnya. Tidak ada seorang pun yang dulu, sekarang, dan di masa depan bisa menjadi seperti dia dalam semua atribut ini. Nah, perasaan seperti itu insya Allah akan membantu kita dalam mengembangkan cinta kepada Allah dan melafalkan atau membaca surat ini dengan penuh kecintaan. Mari kita praktek. Sebutkan artinya. Walam yakun, dan tidak ada, lahu, baginya, kufuan, yang setara, ahad, siapapun. Walam yakun lahu kufuan ahad, dan tidak ada baginya yang setara siapapun. Walam yakun lahu kufuan ahad, dan tidak ada baginya yang setara siapapun. Alimu, post video, silakan ajarkan teman sebelahnya atau ulangi secara mandiri. Baik, teman-teman peserta, sekarang mari kita istirahat sejenak dan kita akan masuk ke pelajaran tata bahasa dan tips belajar. Kita cukupkan dulu bagian A-nya. Sama-sama kita baca doa subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.